Ya, saya tekan A ya. Tekan A. Apa yang terjadi? Set. Oke, data masuk 9. Ya, itu tadi tutorial bagaimana caranya kita menghubungkan dua buah Arduino melalui Bluetooth ya, dengan mulai dari cara konfigurasinya, baik yang dengan pin, dengan tombol pada pin key-nya, ataupun kita menggunakan cara untuk yang tidak menggunakan tombol ya, menggunakan jumper. Oke, baiklah, kembali lagi bersama tutorial dari Jogja Embedded. Kali ini kita akan menghubungkan dua buah Arduino dengan melalui dua buah Bluetooth ya. Dimana nanti yang sebelah kiri yang ada keypad akan menjadi master atau pengirim data, dan yang sebelah kanan akan menjadi penerima data yang nanti datanya akan ditampilkan di sini. Oke, pertama-tama silakan teman-teman buat rangkaiannya seperti berikut ini. Oke, setelah teman-teman membuat skema rangkaian seperti yang tertampil di gambar, kemudian silakan hubungkan kedua buah Arduino tersebut ya. Untuk persiapan konfigurasi ini sama. Kemudian kirimkan coding komunikasi Bluetooth ini ke dua-duanya ya. Kita akan pertama kirimkan ke yang master dulu, yang 6. Kita ingat 6 adalah master, atau nanti yang akan digunakan sebagai pengirim data. Oke, dan uploading. Kemudian kita kirimkan juga ke COM8 yang akan kita fungsikan sebagai slave ya, atau penerima data. Oke. Oke, setelah dikirimkan, silakan lepas dulu untuk yang masternya ya. Baiklah ya, setelah kita kirimkan tadi pemrograman komunikasi, sekarang kita lepas dulu untuk bagian yang master ya. Kita lepas dulu yang master yang terhubung dengan keypad. Kita lepas dulu. Oke, sudah mati ya. Kita lihat bahwa Bluetooth-nya berkedip-kedip. Nah, caranya untuk kita mengawali konfigurasi ini, kita awali dengan yang slave dulu, slave ya. Pertama kita lepas dulu power yang masuk ke Bluetooth. Kita lepas powernya, kemudian kita tekan tombol ini ya. Kita tekan, kemudian kita tancapkan kembali. Nanti apabila kedip-kedipnya sudah lebih lambat, berarti dia sudah masuk ke mode konfigurasi. Bisa dilihat ya. Ya, terlepas ya. Kita tekan. Kemudian kita tancapkan lagi powernya. Ya. Oke, bisa dilihat sekarang kedip-kedipnya sudah jadi lambat. Itu tandanya device ini sudah masuk ke mode konfigurasi. Kita kembali ke codingnya. Oke, teman-teman, setelah masuk ke mode konfigurasi, sekarang kita setup dulu Bluetooth-nya ya. Tadi kita atur di berapa? Di 9600 ya. 9. Kita ini pengaturan awal kita untuk yang slave, ingat ya, untuk slave dulu ya. Oke, udah mulai dia. Sketch H05 ready, make sure boot NCL ya. Kita ubah dulu ke boot NLCR, kemudian kita tes dulu, kita tes AT. Oke, sip.
AT sudah bisa, kemudian kita AT plus UART. Nah, di sini harus 38.400. Kalau belum ya, kalau teman-teman menemukan angka lain, teman-teman bisa buat begini. Klik AT plus ORGL. Nah, oke. Dia akan mereset misalnya baud rate komunikasi Bluetooth-nya menjadi default ya, atau original. Oke, kemudian kita besarkan aja ya biar enak. Kemudian kita harus mengetahui alamat dari Bluetooth yang kita gunakan sebagai slave. Caranya adalah ADDR. Nah, ini angka ini harus kita catat. Kenapa? Karena angka ini nanti akan kita gunakan pada Bluetooth master Bluetooth master untuk dijadikan sebagai alamat penerimanya. Jadi secara default sebenarnya semua Bluetooth itu adalah slave ya. Jadi sampai kita program. Oke. Sip. Kita simpan ya. Oke, boleh sekarang kita tutup serial monitornya, kemudian kita ganti portnya ke yang master. Oke teman-teman, kembali lagi. Selanjutnya kita ganti ke ke Bluetooth yang ini dulu ya, ke yang master ya. Sama cara ini kita bisa biarin aja, sebenarnya kita bisa biarin aja, cuma ada sesuatu yang harus saya tunjukkan ke teman-teman. Nah, maksud saya tadi, apa yang harus saya tunjukkan adalah bagi teman-teman yang Bluetooth-nya tidak punya tombol ya, setelah teman-teman mengirimkan program komunikasi, teman-teman bisa memasang jumper di antara pin VCC dan pin enable ya. Ya, bisa dilihat di gambar pin VCC dan pin enable ya, bagi teman-teman yang tidak punya pin. Kita langsung contohkan saja ya, seperti ini. Sekarang saya sudah pasang jumper di antara pin VCC dan enable-nya ya, bisa lihat ya. Kita akan mengulangi langkah seperti pada mode slave tadi tanpa menekan tombol. Ya, tanpa menekan tombol, maka dia akan langsung masuk ke mode konfigurasi ya. Itu buat teman-teman yang Bluetooth-nya tidak punya tombol. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke pemrograman. Oke, kembali lagi. Masih dengan cara yang sama, hanya saja sekarang kita ganti portnya ke port yang master. Kemudian kita masuk ke serial monitor. Oke, sudah terhubung. Kita cek lagi. AT udah oke. AT plus UART sudah 38400 ya. Ingat, kalau belum 38400 kita harus ganti ke AT plus ORGL. Enter, kemudian baru AT UART buat memastikannya. Nah, di sini perbedaannya adalah pada slave master kita harus mengetikkan AT roll sama dengan 1. Untuk apa? Untuk membuat Arduino master ini
Arduino yang akan kita gunakan sebagai master itu berfungsi sebagai pengirim data atau masternya ya. Ingat bahwa sebelumnya saya bilang semua modul Bluetooth itu secara default diprogram sebagai slave. Oke, saja. Oke, kemudian kita ketikkan AT plus bind sama dengan, nah sekarang ini fungsinya angka ini tadi ya, sama dengan, kita kembali ke serial monitor, sama dengan ini, kita enter. Nah oke. Kalau sudah oke seperti ini, seharusnya ketika kita menyalakan kedua-dua device ini, keduanya akan langsung terhubung. 18-183E85 di serial monitor. Ya, kita amati perbedaannya. Saat ketika keduanya sudah saling terhubung, ya, maka lampunya akan berkedip hampir bersamaan. Ya, oke, sekarang kita sudah selesai di tahap konfigurasi awal. Selanjutnya kita akan ke tahap pemrograman data dan pemfungsian masing-masing tools. Jadi yang sebelah kanan adalah penerima data, sebelah kiri adalah pengirim data. Master, slave. Ya, kita cek dulu ya. Masih kosong. Ya, belum bisa diinput apa-apa. Nah, sekarang teman-teman kita akan kembali ke monitor. Oke, selanjutnya kita sudah selesai mengkomunikasikan kedua Bluetooth. Yang harus kita lakukan adalah mengirimkan kode pemrograman masing-masing Arduino ya. Jadi saya akan mengirimkan untuk yang slave terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat program sederhana ya. Saya jelaskan sedikit di mana di sini saya mendeklarasikan mengincludekan library dari Liquid Crystal I2C. Terus saya mendeklarasikan ini bahwa address-nya ada di SCL SDA dengan address 0x27, tipenya adalah 16x2. Kemudian saya menggunakan software serial ya, sama seperti Bluetooth ya, kita pakai pin yang tetap sama dengan Bluetooth tadi. Bluetooth-nya dimulai, LCD-nya dimulai, dia akan menayangkan menunggu input, kemudian sampai adanya input. Jadi jika ada input, maka dia akan membuat sebuah variabel yang saya namakan karakter ya, karena saya hanya menampilkan satu karakter saja ya, namanya incar, yang berasal dari pembacaan komunikasi serial Bluetooth. Kemudian LCD-nya dibersihkan, dia akan mengeset kursor, data masuk, kemudian akan menampilkan data yang dia terima, dan kemudian nilainya kembali 0. Oke, langsung kirim saja ke yang slave. Ingat slave tadi 08-nya, ini 06 adalah master, jangan tertukar. Oke, sudah 8, kita kirim saja. Oke, done uploading. Sekarang kita berpindah ke port yang master. Codingnya juga sudah saya siapkan, coding master ya, coding master ya. Di sini cuma sedikit panjang aja karena kita menggunakan keypad. Jadi kita menggunakan software serial, menggunakan keypad, terus menggunakan WireLTH untuk keypadnya, juga menggunakan LCD I2C sama. Nah, di sini adalah kita mendeklarasikan dulu bahwa keypad yang kita gunakan adalah 4x4, mempunyai 4 baris dan 4 kolom, dimana nilainya adalah 123A, 456B, dan seterusnya. Pin yang saya gunakan adalah untuk yang baris itu 9876 ya, bisa lihat ulang aja skematiknya ya nanti ya kalau memang masih bingung. Nah, terus 5432. Nah, kemudian kita masukkan fungsi keypad namanya keypad buat keypad dengan keyword case, raw pin, call pin, raw calls ya gitu ya. Terus kita membuat variabel
yang akan menampung nilai yang diinput ya, variabel nilai yang akan dikirimkan ya. Kita kasih nilai bebas sih, mau long mau integer ya, biar hemat penyimpanan kita bisa int. Oke, kemudian biasa serial begin boleh tidak dipakai ya, tidak pakai. Bluetoothnya begin, SID clear, terus tampil masukkan angka. Nah di sini kita fungsikan keypadnya langsung menangkap di loopnya ya, kemudian menampilkan input. Nah di sini kita harus menggunakan tombol bintang untuk masuk ke mode penginputan variabel nilai dari keypad. Ya, kita harus tekan bintang dulu, baru masuk ke bisa menekan angka ya, dimana angkanya sudah yang bisa ditekan itu adalah 0, 1, 2, 3 yang akan masuk jadi nilai get number atau nilai yang akan kita kirim. Kemudian untuk keluar dari mode pengambilan kita menekan pagar. Kemudian setelah kita tekan pagar, kita bisa langsung tekan A. Kemudian nilainya akan dikirim dan ditampilkan di Arduino slave penerima ya. Kalau kita mau menginputkan nilai yang lain, kita harus mengulangi ini ya. Mengulangi, tekan bintang, masuk ke mode pengambilan data, tekan pagar, kemudian tekan A lagi. Langsung saja kita kirim ke Arduino master. Oke, sudah selesai. Sekarang kita demokan ya, Oke teman-teman, sudah lihat ya bahwa Bluetoothnya sudah berkomunikasi. Kemudian sekarang kita lihat nih, apakah sudah sesuai ya? Sesuai ya, kita tadi menuliskan masukkan angka, ini angka input. Kemudian di sini kita buat tadi menunggu input ya. Saja kita masukkan angkanya. Kita harus tekan pagar dulu karena kita tadi sisipkan satu variabel sendiri. Tekan pagar, kemudian kita misal tekan 2. Nah, tekan pagar, tekan 2, tekan bintang, tekan 2, kemudian kita tekan pagar. Kemudian saya standby di A ya, ya, masih ya, menunggu input. Kalau saya tekan A ya, data masuk 2 ya. Kita ganti lagi, coba kita bintang 9 misalnya, 9 ya, 9 pagar, saya standby di A ya. Fokusnya susah ya. Saya tekan A ya, tekan A, apa yang terjadi? Set. Oke, data masuk 9 ya. Itu tadi tutorial bagaimana caranya kita menghubungkan dua buah Arduino melalui Bluetooth ya, dengan mulai dari cara konfigurasinya, baik yang dengan pin, dengan tombol pada pin key-nya, ataupun kita menggunakan cara untuk yang tidak menggunakan tombol ya, menggunakan jumper ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.